Ini adalah IM impian gua. Penasaran kayak apa? Opening dulu dong. Halo guys, balik lagi bersama Johan dan kali ini gua pengen melakukan review kecil-kecilan, review sebentar mengenai IM impian gua. Kenapa bisa jadi IM impian gua? Ini karena adalah salah satu IM yang memang gue incar. Gue sudah pernah gue jelaskan kalau gua suka samanya 64 Audio U6T guys ya. Dan kalau kalian tahu, gue itu pernah cobain itu pas di event Papi di Jakarta dan gue langsung jatuh hati memang sama si U6T ini ya. Kenapa U6T? Karena gue ini benar-benar kayak pas cobain tuh kayak wow banget bro. Nah, apa aja sih memang yang ada di sini? Langsung aja kita ke bagian unboxing dan bagian packagingnya bro ya. Dan ini adalah isian dari si 64 Audio U6T guys ya. Tampilannya tuh besar banget, ada tulisan, ada gambarnya si U6T. Bagian kirinya ada tulisan tuh, lo bisa kalau bisa lihat ya. Here feel create, yoi. Dan kiri kanan juga sama. Belakangnya ini dia tuh sangat minim informasi ya guys ya. Kalau kalian bisa lihat, memang kayak kalau yang flagship itu malah minim info guys. Lu bisa lihat tuh, cuma kayak tampilan gambarnya dengan bentuk desain, bentuk gambar 3D-nya dia. Ini pakai apa aja, ini kayak gimana bentukannya, ini kayak gini doang guys. Sangat-sangat nggak ada apa-apanya ya menurut gue ya. Nggak banyak informasi kayak CV-CV. Dia tuh eksklusif banget memang ya untuk si U6T ini. Dan ini kalau lu bisa lihat, ini adalah gambaran dari si U6T nya. Dan langsung aja kalau kita buka, kita disambut dengan tulisan 64 Audio. Ini nggak ada apa-apa lagi, memang kosong doang. Dan ini langsung aja kita buka guys. Wah gila. Ulala, di sini gue dapat kayak beberapa waktu tahun ini kan gue kasih pinjem ya guys ya. Dan ini dapat nota invoice-nya. Dan di sini kita dapat tulisan namanya wis, lu bisa tuh. We as human, we are designed to create. I have to prefer. Banyak lagi. Ini kayak ada kata-katanya lah. Dan ini ada namanya Vitali Belonzoko. Dia adalah founder dan chief sound designernya CCTV Audio ini ya guys ya. Dan di sini itu kita mendapat namanya case ya bro ya. No, kalau bisa lihat, ini keras banget, gua nggak bisa buka. Intinya kita dapat case, ini liter case banget dan liter case ini benar-benar sangat-sangat premium dengan tulisan 64 audio yang baru. Ini logo barunya dia ya guys ya. Kalau kalian bisa lihat ya guys, ini gila premium banget, tebal, padat, bagus banget. Dan untuk selanjutnya lagi adalah di sini ear tipsnya sangat-sangat lengkap. Lu mau yang main ke vokal ada, bass ada, memory foam ada, sudah sangat komplit. Gue suka banget, memang sangat bagus sekali untuk isian dari sisi Audio ini guys ya. Next adalah dari isiannya lagi adanya si ini nih. Ini adalah untuk pembersih IM kalian kalau kotor segala macam. Dan ada kalau misalnya amit-amit ada kotoran, ini bisa pakai gini, ini dicongkel gitu ya guys ya. Dan ada buat penjepit buat ke baju segala macam. Dan ini adalah modulnya guys. Modulnya itu ada 3 guys ya. Ada yang MX, M15 dan M20. Ini M20, M15 dan ini yang dipakai adalah MX ya guys ya. Dan akan gue jelaskan ke nanti di video lebih lanjutnya. Next adalah dari si IM-nya sendiri. Lala, cantik banget memangnya guys ya. Untuk CCTV Audio ini guys ya. Ayo come on. Nah, ini kayak gini kita buka. Memang sangat-sangat super premium sekali untuk CCTV Audio ini guys. Gua sangat appreciated sekali cuy untuk CCTV Audio ini guys ya. Tuh. Lala, ini kita harus agak keluarin hati-hati karena ini bukan belakang gue guys ya. Ini bang pinjaman. Dan ini oke. Nah, keluarin. Nah, seperti itu. Oke, cakep. Dan seperti ini. Dan untuk ear tipsnya bakal gue pakai untuk yang agak vokalnya guys, yang ini ya, ukuran M ya. Tuh, oke. Dan langsung aja kita pakai di sini. Dan kalau pas dimasukin tuh gampang banget karena nozzle-nya itu nggak ada kayak penahannya gitu tuh. Fokus. Tuh, jadi dia langsung aja gitu, lurus aja gitu guys.
Jadi kalau dimasukin tuh kayak gampang sekali masukinnya, nggak usah effort ya. Less effort sekali memang untuk si sistem audio ini, dan tentunya kita bakal nanti cobain pakai beberapa modulnya guys, seperti ini ya. Dan untuk yang lainnya ini kita masukin kembali lagi ke dalam boxnya dulu ya guys ya. Dan untuk uniknya itu eartipsnya itu nggak dibagi nih. Di ini ada kayak tempat-tempat eartipsnya yang bentuknya kayak roda, gue suka banget nih, cakep banget desain idenya, dan kalau mau taruh tinggal dibalikin gitu tuh. Ini udah kayak all in, lo masukin aja, boom, selesai. Eartips IM modul jadi satu di sini, gile banget emangnya untuk idenya si CCTV audio ini. Dan langsung aja kita membahas mengenai namanya impresi suara dari CCTV audio U6T ini. Let's go. Oke, untuk packaging dari si 64 Audio U6T ini bisa gue kasih skor nilai 9/10. Hampir perfect. Kenapa? Karena yang perfect itu hanyalah pencipta semata. Enggak ya, maksudnya mungkin masih ada minim informasi di mana dia memakai driver apa segala macam, itu tidak dijelaskan di bagian dusnya ini. Ya. Oke, langsung aja kita berbicara mengenai spesifikasi dari CCTV audio ini. Let's go. Oke, langsung aja kita membicarakan mengenai spesifikasi dari si U6T ini. Untuk U6T ini memakai namanya 6 driver ya bro ya. Dimana satu itu namanya adalah TIA High, driver TIA High. Ini adalah driver dari si sistem audio yang memang dikhususkan untuk bagian high-nya ya bro ya. Dan satu di bagian high mid, dimana ini bagian high mid-nya itu lebih ada gitu ya jadinya. Bukan high ya, high mid bro. Dan di sini memakai namanya 2 mid dan 2 low ya, untuk namanya balance armature-nya. Ya, betul, balance armature, bukan dynamic driver atau elektrostatik atau planar ya bro ya. Di sini dia memakai namanya balance armature. Seperti tadi ada di video packagingnya seperti apa, lu bisa lihat dia pakai namanya balance armature ya bro ya. Dan di sini untuk bagian yang paling sukanya, dia itu adanya modul. Modulnya ini tuh bisa diganti menjadi 3 modul yang kita bisa dapat. Itu ada namanya, kalau kalian bisa di sini nih. Kalau kalian bisa di sini, ini ada, tahu saya ada 3 modul. Dimana sini itu ada namanya M20, M15 dan ini MX ya bro ya. Dan yang sekarang gue pakai adalah MX. Bedanya apa sih bro untuk si modul-modul ini, fungsinya apa sih? Lu mungkin banyak yang sudah tahu modul-modul itu fungsinya apa, sudah mungkin pernah gue jelaskan. Modul itu untuk ke depan suaranya juga ya, untuk bagian pengurangan desibel juga. Jadi ada minus 20 desibel segala macam. Kenapa seperti itu? Karena bisa mempengaruhi dia punya kualitas suara juga bro. Untuk M20 ini dia dikhususkan memang untuk yang memang bass ya bro ya, dan dia ini isolasinya lebih kedap dibandingkan dengan yang lain bro, lebih blep gitulah intinya pas dimasukin ke kuping. M15 ini tengah-tengah antara kedap dan tidak, dan juga suaranya ini tidak yang bass banget tapi tidak yang kurang banget, jadi dia agak di tengah-tengah ya. Dan untuk yang MX ini dia itu ke bagian yang tidak kedap, dia tidak terlalu kedap banget, kedap tapi nggak terlalu kedap banget isolationnya. Dan dia ini lebih bassnya itu lebih rendah dibandingkan yang M20 ya bro ya, jadi kayak kebalikannya dari M20 ya modulnya ini. Dan ini gue lagi pakai namanya yang MX ya bro ya. Dan langsung aja kita ke bagian suaranya, ini yang penting, let's go. Oke guys, untuk si 64 Audio U6T ini dia dapat bawaannya itu hanyalah jack 3,5 mm saja dan kabel 4 braid seperti ini ya bro ya. Dan yang paling gue suka adalah bentuk finishingnya. Dia kayak metal yang bener-bener halus banget, dan di tengah-tengahnya ini ada bagian resin yang kalau kalian tekan-tekan tuh ada kayak feel-nya unik banget loh. Gue suka banget, dan ini bener-bener baru banget karena tidak seperti sistem yang biasa yang benar-benar kayak full plastik ataupun gimana ya bro. Ini benar-benar full kayak metal gitu, dingin-dinginnya gitu kalau misalnya kena dinginnya. Dan tulisan U6T, dan untuk bagian dual pinnya ini gue paling suka bro. Tuh lo bisa lihat ya. Nah ini lo bisa lihat, ini cakep banget untuk bagian dual pinnya, bentuknya seperti ini, dan dia memakai 0,78 mm tentunya ya. Dan tadi untuk mengenai fitur dan untuk bagian yang seperti ini itu bisa gue kasih skor 9/10 ya. Ini gue suka banget, serius dah, ini memang indah sekali. Next, kita sebelum ke suara, kita mengenai fitting terlebih dahulu ya bro ya. Untuk fittingnya ini gue seperti yang sudah bilang, kalau gue pakai namanya modul M20 itu lebih kedap,
MX itu, jadi nggak terlalu kedap-kedap banget. Jadi gue masih ada sisi-sisi suara ini masih bisa kedengeran ya bro ya, nggak terlalu kedap seperti M20 nya. Tapi fittingnya ini benar-benar super nyaman banget bro. Kalau bisa lihat di bagian sini gue, ya di bagian sini gue, dia itu tidak terlalu menekan dan tidak membuat kuping ujung gue ini sakit, walaupun dia memang tebel ya. Gue akuin dia memang tebal. Kalau kalian misalnya di sini tuh tebel berapa senti gue nggak tahu apa mili, tapi dia rada tebel dibandingkan dengan yang biasanya bro. Oke. Dan untuk fitting gue bisa kasih skor 8 dari 10 mungkin ya. Kalau fitting gue masih pegang si cewek Canalox kemarin. Itu Canalox gak ada lawan banget untuk fittingnya ya bro, karena nyaman banget dan enak banget. Next, kita langsung ke bagian suara. Oke, let's go. Untuk reviewnya ini gue menggunakan namanya si F-Audio FA4 gue ya bro ya. Dan ini colok untuk 3,5 mm nya saja. Untuk suara pertama kali gue denger ini menggunakan M20, M15, MX ya kan ya, semuanya sama semua. Menurut gue satu arah, dia itu lebih ke arah natural to smooth. Jadi dia agak netral dengan sentuhan sedikit warm dan dia smooth ya bro ya, smooth gua. Dan yang paling gue suka adalah dia itu hampir mungkin masuknya ke all-rounder, tau gak lo? Kenapa? Karena bagian low-nya ini kalau lo pakai M20 gebuk banget. Low-nya ini dup. M15 itu nggak terlalu, apalagi pakai MX ya, dia itu masih kurang. Tapi pas pakai M20 ini tuh ngebuk banget. Mungkin kalau bisa tingkatin, kalau M20 itu 4/5, terus yang M15 itu 3,5/5, MX ini 3/5 ya bro ya, itu bagi gua. Dan untuk low-nya ini gue suka, gila. Ini emang kalau sistem audio itu nggak pernah mengecewakan ya bro ya. Low-nya ini benar-benar smooth, enak sekali dan rapih sekali. Gue paling suka banget. Memang kalau lo nyari-nyarinya bass, ini si 65 Audio U6T ini bisa masuk banget ya bro ya. Apalagi kalau lo pakai namanya modul M20 bro, ini sudah pasti masuk sekali. Dan yang paling wahnya lagi, ini gue suka banget, I love this bass, karena bassnya ini bass selera gue. Dan bisa gue kasih skor untuk bassnya dari 1 sampai 10 berapa, gue bisa kasih skor 8,5/10 ya bro ya. Dan lanjut kita ke bagian mid. Midnya ini bener-bener smooth, enak banget, sumpah. Gue emang incer banget emang si for Audio U6T ini ya, karena dia ini dapat menyajikan suatu mid yang bener-bener enak bagi gua ya, karena dia itu lebih apa sih, kayak lu kayak denger tuh kayak smooth, kayak lu all rounder tau gak? Ini emang hampir nih all rounder memang ya. Kalau si Audio ini memang kayak all rounder menurut gua. Di bagian mid, high, low-nya itu kayak all rounder. Dan gua nggak bisa berkata-kata kalau midnya ini bisa gua kasih skor berapa. Gua bisa kasih skor 8,5 dari 10 ya. Next ke bagian, sebelum ke bagian yang high, gue pengen ngomong dulu kalau misal midnya ini tuh, kalau akan ada 3 tuningan ya bro ya, yang pakai modul M20, M15 dan MX. Kalau MX ini dia midnya jadi rada halus, kalau M20 itu jadi mungkin tadi tuh gue dengerin midnya ini jadi tebel. Kalau yang M15 malah menurut gue ini tengah-tengah, jadi dia itu nggak terlalu tebel tapi nggak terlalu halus ya bro ya, jadi masih ada agak tebelnya dikit gitu bro ya. Dan lanjut aja kita ke bagian high-nya. Let's go. Untuk bagian high-nya ini menurut gua ini udah cakep. Walau dia bukan yang high expert ya bro ya, bukan maksudnya yang high-nya benar-benar high banget ya. Tapi menurut gue ini high-nya disajikan dia benar-benar indah sekali bro, serius. High-nya ini tuh tidak sparkling, tidak extend banget, tidak pedes. Tapi dia treble-nya ini atau high-nya itu yang high yang atau treble yang smooth, yang benar-benar nyajiin tuh benar-benar kayak lu buat jangka lama memang ya, kayak ala-ala all-rounder yang menyajikan suatu suara atau sektor suara yang enak sekali, serius. Apakah menurut gue ini timbrenya natural? Menurut gue hampir iya dan hampir tidak ya. Untuk bagian midnya mungkin dia timbrenya hampir natural. Menurut gue semuanya seluruhnya itu hampir natural, tergantung dari source dan juga dari kuping lo sendiri tentunya ya. Tapi kalau menurut gue ini hampir ya bro ya. Tapi apakah bagus? Bagus, serius ya. Untuk bagian treble-nya ini atau bagian high-nya ini ya kan ya, ini karena gue suka high seperti ini. Sebenarnya selera aja ya bro ya. Untuk high-nya ini bisa gue kasih skor nilai 8 dari 10 ya bro ya. Dan lanjut aja kita mengenai teknikalitas dan juga separasi ya, dan juga yang lainnya.
teknikalitas separasi nggak usah tanyain, ini udah bagus. Malah bisa gue bilang ini bisa jadi salah satu IM endgame loh, serius endgame ini bro. Karena banyak banget orang-orang yang memang suka sama si U6T ini. Lo bisa lagu cepat bisa juga ngejer, karena lagu yang slow juga bisa. Ini kayak udah bisa menyajikan semua hampir lagu, kecuali kalau lo memang pecinta yang treble atau high yang sparkling gitu ya, yang pedes gitu, ini menurut gua karena kurang. Tapi kalau menurut gua yang pecinta smooth ini ya ini sudah cukup banget bro. Ini Susi 6T udah cukup sekali bro. Dan yang paling gue suka adalah di bagian dia punya staging. Staging ini lega tapi nggak bikin sektornya tuh kopong kayak pas kalau low-nya tuh, wow dia tuh kayak lega, wow menggelegar gitu ya. Midnya juga pas dibuka tuh megah intinya. Dia tidak terlalu luas banget tekannya kayak misalnya di orkestra wow sampai gimana banget, tapi dia lebih ke arah staging yang memberikan 3D imaging lebih baik bro, lebih detailingnya ini cakep sekali. Lo positioningnya itu bisa dirasakan untuk lo kalau misalnya pakai ini ya. Kalau menurut gua sekali lagi menurut gua, tapi kalau menurut kalau orang lo bilang enggak kayak gitu ya terserah lo sih bro, karena ini subjektif ya, karena yang intinya ini menurut penilaian gua sendiri. Oke. Dan untuk harga dari 64 U6T ini itu 20-an juta. Gua nggak salah ngomong, 20-an juta itu udah bisa beli motor baru intinya. Dan apakah ini worth it? Menurut gua dengan harga yang ditawarkan worth it. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang, ada harga ada kualitas ya bro ya, dan memang harganya nggak bohong. Kualitas yang diberikan ini memang bagus sekali bro. U6T ini memang gua cinta banget dari dulu. Gua itu pengen dulu banget nih si U6T. Dan thank you banget kalau gua bisa tapi ini gini ya, gila. Tapi cakep banget sumpah. Gua mudah-mudahan gue bisa dapat ya bro ke depannya bro ya. So itu aja mengenai review singkat dari si Sistema U6T, dan sekali lagi gue kasih tahu apakah skor keseluruhan ini worth it, dan keseluruhannya dari 1 sampai 10 berapa Jo? Gue bisa kasih nilai 8,5 per 10 ya. Kurangnya itu mungkin di harganya memang mahal nih, asem memang. Dan mungkin ada di bagian sektor treble yang mungkin sedikit agak kurang menurut gua, tapi menurut orang lain mungkin cukup. Tapi bassnya ini gua suka banget. Gua bukan bass head akut, tapi ini bass yang benar-benar tertekstur dan rapi. Oke. Itu aja mengenai review singkat dari si Sistema Audio U6T ini. Ini adalah IM yang bisa jadiin gue endgame dari dunia audio ini bro. So itu aja, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye. Mwah.